contohnya ya, cara menghidupkan komputer dengan baik. Nah, di sini ada bagian bulat. Nah, kemudian di sampingnya ini ada numbering. Untuk penggunaan bulat, nah yang pertama kalian klik di sini. Nah, ini ada contohnya ya, misalkan yang bagian bulat. Nah, ini bulat warna hitam, tinggal klik. Nah, yang selanjutnya yang bagian numbering sama ya, misalkan pilih abjad yang ABC ini. Jadi langkahnya tinggal seperti ini ya. Langkah pertama, kalian klik insert, kemudian table. Nah, di sini langkah pertama kalian bisa menyesuaikan kebutuhan kalian. Biasanya bagian atas keterangan ya, ada nomor, nama, ini misalkan NPM, laki-laki atau perempuan, kemudian alamat. Di sini isinya 1 ya, kita rapikan dulu. Ini nomornya 1, 2, dan 3. Langkah kedua, menu insert, kemudian table. Nah, di sini insert table. Nah, ini contohnya ya, kolomnya ini 5, kemudian row-nya 2, kemudian oke. Jadi perlu diingat, untuk row itu ke samping. Nah, ini kan 2 row-nya. Nah, untuk kolom itu ke bawah, arah ke bawah. Nah, ini kolom. Ini kolom, ini kolom, ini kolom ya. Menu insert, kemudian picture this device. Kemudian di sini juga ada online picture. Kalau misalkan kalian mau cari online. Nah, ini misalkan nih ya gambarnya. Kita ambil ini, habis itu insert. Ini sudah jadi. Untuk cara memperbesarkannya dari sudut ya, bukan dari samping. Kalau dari samping hasilnya jelek ya, jadi kayak memanjang gitu. Jadi yang benar itu dari samping, dari sudut, dari pojok. Ini misalkan menyisipkan grafik, yang pertama insert, nah, kemudian chart ya, pilih chart, klik. Dan di sini ada banyak pilihan ya, jenis-jenisnya, ada kolom, ada line ya seperti ini, ada B, kemudian bar ya, dan seterusnya. Jadi ada banyak. Misalkan kita pilih kolom, habis itu oke, maka tabel akan maka grafik akan keluar. Jadi di sini ini bagian ini ya, Excelnya yang warna hijau tadi, Excelnya. Ini ada kategori 1, 2, dan seterusnya. Ini nanti sebagai penjualan hari pertama, H2, H3, dan seterusnya ya, untuk kategori. Kita isi untuk kategori, kita isi penjualan hari pertama. Kemudian kategori 2, hari kedua ya, sampai nanti kategori keempat, hari keempat. Kategori keempat sampai nanti hari keempat ya.
Nah, untuk seri 1, 2, dan 3 ini diisi untuk nama barang. Ya, ini nama barangnya ada case HP, TG, kemudian kabel data. Kita edit dulu case HP. Series 2 TG, kemudian series 3 kabel data. Untuk hari pertama case HP terjual 4 ya. Kita isi 4 untuk hari pertama. Kemudian TG ya, penjualan hari pertama 20. Nah, kemudian kabel data ya, kabel data hari pertama 6, terjual 6 kabel data. Dan kemudian seterusnya ya, caranya sama. Case HP hari kedua 5 sampai nanti terapin sampai ke hari keempat ya. Ini saya cepetin. Kita close karena udah selesai. Nah, jadi seperti ini hasilnya. Kemudian untuk edit ulang, cara edit ulang ya, klik grafiknya, kemudian menu desain ya, kemudian klik edit data. Maka maka akan muncul lagi ya nih ya, MS Excel-nya. Ya, ini contoh soalnya ya di samping. Misalkan kita membuat yang A nih, kemudian klik insert, kemudian equation. Nah, ini kan ada pangkat. Kita cari nih yang sama nih. Misalkan nih, ini A ada pangkatnya. Nah, cari yang sama, berarti yang sama itu E pangkat X. Kita klik. Nah, ini contohnya. Ini yang sama nih. Nah, maka kita isi nih yang kotak pertama, ini A. Kemudian kotak yang di atas itu nanti sebagai pangkatnya 0. Kemudian sama dengan 1. Kemudian yang B, nah ini sama ya, insert equation. Nah, yang E pangkat X ini isi A ya, kemudian pangkat min N sama dengan, nah ini ada 1 per A pangkat N. Kita cari yang di sini function. Nah, yang bawahnya kita buat nih, buat pangkatnya. Kotaknya ada 2 nih, kayak A min N. Nah, jadi seperti ini. Nah, kita isi 1 di sini A, ini N. Jadi seperti itu cara membuatnya. Nah, misalkan kita mau buat yang mana ya, yang G ya. Nah, yang G ini kita buat contohnya yang G. Nah, langkah yang pertama kita buat insert equation, lalu subscribe dulu ya. Nah, di sini kita buat buka kurungnya. Nah, yang ini. Nah, kotaknya ini edit lagi buat pernya, functionnya. Nah, seperti ini. Kita buat sama dulu kotaknya. Nah, ini nanti diisi A, bawahnya nanti B, kemudian pangkatnya M.
dengan, nah ini yang pertama pasti function. Nah kotaknya atas kita buat script. Jadi seperti ini si A pangkat M, kemudian B pangkat M. Jadi seperti itu. Pertama layout ya, size. Nah ini sudah terpilih A4 ya. Kemudian atur more back size. Nah kemudian klik margin. Nah untuk PPKI UML yang terbaru ini topnya ya, topnya nanti ini ada 3, kemudian leftnya nih 4, bottomnya 3, rightnya 3. Jadi untuk topnya 3, leftnya 4, bottomnya 3, rightnya 3. Jika sudah lalu oke. Jadi sudah selesai. Ini misalkan contohnya cara menghidupkan laptop. Menu home. Nah di sini ini bagian font ya, pengaturan font. Kita blok untuk mengatur jenis font. Nah di sini ada bagiannya, ada banyak ya, ada Calibri, ada Arial, Times New Roman, Agency, TWSen, Bebas Navy, dan seterusnya ya. Ini ada banyak pilihannya. Nah untuk scroll bisa klik ya, klik scroll untuk mencari misalkan Arial. Nah ini untuk ukuran fontnya kita tinggal pilih sesuai kebutuhan. Kemudian di sampingnya ada A besar ya, ini untuk memperbesar, A kecil untuk memperkecil. Nah di sini bagian untuk sentence case ini untuk awalnya yang besar, lower case itu kecil semua hurufnya. Nah upper case ini kapital, hurufnya besar semua. Jadi seperti itu ya, sesuaikan kebutuhan. Kemudian untuk mempertebal huruf ya, ini klik bold, bisa opsi di keyboard CTRL plus B, kemudian ada italic untuk miring. Ini untuk underline bisa CTRL plus U di keyboard. Kemudian sampingnya ini untuk strike stroke ya, untuk mencoret huruf, untuk mencoret font. Nah, di sini ini ada X pangkat yang bawah kecil ya, X2, kemudian ada X2 pangkat kecil. Ini biasanya digunakan untuk menulis rumus kimia, misalkan H2SO4. Nah ini duanya di blok, kita X yang angka ke bawah kecil. Jadi seperti ini cara penggunaannya. Ini misalkan contohnya kita blok dulu bagian layout ya. Nah di sini alifnya di sini nih. Ini untuk alif top left ya. Jadi dia pojok kiri, rata pojok kiri atas. Nah ini untuk tengah center. Nah, kita blok. Kita buat rata tengah. Jadi center atau rata tengah. Ini sama center rata tengah.
Jadi seperti itu ya untuk penggunaan alignment. Untuk pengaturan spasi di PPKI UM-Metro itu 1,5. Nah, yang pertama kalian blok semua CTRL A, kemudian pilih 1,5. Jadi seperti itu untuk spasi ya. Nah, ini untuk tabnya di PPKI UM-Metro. Di kanan paragraf, baiknya kita atur 1.27, kemudian oke. Seperti ini. Insert. Ini untuk word art-nya di bagian sini, insert word art. Kalian klik. Nah, jadi seperti ini contohnya. Ini untuk warna fontnya, bawahnya ini untuk outline ya. Outline itu garis tepi, kayak pinggirannya, tepinya, tepi huruf. Misalkan outline-nya warna biru. Nah, untuk mempertebal ini ukurannya misalkan 2/4. Ini seperti ini. Untuk dasesnya ini untuk garis patah-patah ini seperti ini ya. No fill itu untuk menghilangkan warna. Nah, jadi hilang warnanya ya, tinggal garis tepinya, tinggal outline-nya. Nah, kemudian paling bawah ini untuk efek. Misalkan ada shadow, kemudian ada reflection, glow, bevel, 3D dan lain sebagainya. Untuk MS tahun 2016 ke atas itu clip artnya online, beda dengan 2016 ke bawah 70 itu sudah ada ya di office-nya. Di 2016 ke atas ini yang saya gunakan 2019 di clip artnya itu online ya. Menu insert, kemudian online ya, di sini ya ada Bing Image Search. Kalian ketik clip art. Lalu enter. Nah, seperti ini ya. Ini contoh-contohnya. Contoh clip art, misalkan kita pilih yang ini, misalkan yang ini nih, mana ya ini? Yang ini. Klik gambarnya, kemudian insert. Nah, untuk menghilangkan teksnya kita hapus ya, diklik kemudian delete ya, seperti ini ya. Untuk memperbesarkan dari sudut ya. Nah, seperti ini. Nah, ini di blok ya, misalkan di halaman yang pertama ini di blok, kemudian klik menu layout, kemudian ada kolom. Nah, misalkan pilih 2 atau 2. Nah, jadi nanti dalam satu muka tampilannya ada 2 baris, ada 2 row ya, ada 2 row. Kolomnya ada 2. Maaf, kolomnya ada 2. Jadi tampilannya ada 2 kolom. Untuk drop tab silahkan blok dulu huruf yang pertama ya.
Jadi menu insert kemudian drop cap. Ini misalkan ya, gambaran ada cover, kota pengantar, daftar isi ya biasanya. Kemudian ada daftar gambar. Dan di sini ada bab 1 pendahuluan. Oke, langkah yang pertama, klik double kiri bagian sini. Nanti kan ada footernya, nah di sini footer. Nah, yang pertama page number, kemudian format page number. Number formatnya kita ganti angka Romawi atau huruf Romawi. Kemudian kita page number lagi, pilih button of page nanti untuk halamannya yang di bawah. Button of page itu nanti nomor di bawah, kemudian kalau top of page itu nomornya di atas ya. Jadi kita pilih button of page, kita yang tengah ya, bawah bagian tengah. Di sini ini 1 ya, ada ini 1 angka Romawi, ini 2 angka Romawi, daftar isi 3 angka Romawi. Di sini ada 4 angka Romawi. Nah, kemudian di bagian bab 1 pendahuluan harusnya di sini itu 1 ya. Nah, cara menggantinya supaya biar jadi 1, kita close header dulu. Nah, arahkan kursor arahkan ke bab 1 ya, bab 1 pendahuluan dulu. Nah, kemudian kita menu insert, lalu kita menu layout, kemudian breaknya kita pilih next page, kemudian menu insert, pilih page number, kita pilih format page, kemudian number formatnya kita ganti nomor ya. Kemudian page number lagi, button of page pilih yang nomor 2 yang tengah. Nah, ini masih 5 ya, tapi kita harusnya 1 ya. Kita matikan dulu link to previousnya. Di sini kita page number lagi, kita format page. Nah, di sini start at-nya kita 1. Jadi nanti di sini 1 ya. Dia mulai dari 1. Jadi bukan 5. Lalu close header. Seperti itu. Nah, ini jadi ini kan enggak 1, ini 2. Kemudian untuk daftar isi ya, kita blok dulu semua. Klik double kanan. Nah, di sini kalau misalkan tidak ada angkanya, kita buat sendiri ya, misalkan 11,5. Karena ini salah, jadi kita ganti 11,5. Lalu leadernya titik. Kemudian blok lagi, di sini kita isi 12, right, kemudian pilih non. Oke. Jadi ini saling berhadapan ya, kalau benar. L-nya nanti bentuk L saling berhadapan. Nah, kita tinggal tab. Nah. Jadi seperti itu ya. Kemudian tinggal isi halaman sampul 1 ya, atau I angka Romawi, kemudian ada 2 angka Romawi, dari isi 3 angka Romawi, dan seterusnya. Ini cara membuat daftar isi.
Nah ini kan L-nya nih berhadapan nih, jadi benar ya. Kalau nggak berhadapan salah nanti. Sekian dan terima kasih.